Ya kita langsung masuk. Yuk kita masuk. Sama Kita ulas kebenaran dari cerita rakyat tersebut. kita ulas dari cerita rakyat yang selama ini dipercaya ya Om. Dipercaya Makam Simbah Abdurrahman itu adalah pengikut Diponegoro, benar atau tidak? Nah ini teman-teman, nisan periode Mataram Islam awal. Nisan periode Mataram Islam awal ini ya. Ini dulu, nanti kita ulasi di dalam. Terus ini ada nisan lagi. Kalau saya itu malah baru mengetahui nisan dengan pahatan demikian. Baru ini ya. Tapi anek satu lanang ya Om. Ada ini Nah ya. soto lanang utawa soko tunggal. Hampir menyerupai kalau pahatan ini ya, pahatan ini di nisan-nisan periode Pajang itu ada loh ini. Tapi saya tidak mengatakan ini nisan langgam periode Pajang, tidak loh ya. Betul. Cuma persamaannya aja. Nah ini nisan ini kebalik. Ini nisan ini kebalik. Oh iya. Ini kebalik. Juga ini terbalik nisannya. Balik. Ini berarti gak bisa masuk. Bisa. Bisa. Ayo masuk. Kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Gredeg aku Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini jumbo tenan Om. Gede. Jumbo tenan nggih. Jumbo tenan nggih. Nah ini Nah wis. ini adalah nisan-nisan Mataram awal atau nisan periode Senopati yang pertama dari Kesultanan Mataram atau Danang Sutawijoyo. Nisan-nisan ini. Nah tadi kan janji saya untuk mengulas, benarkah ini ada kaitannya dengan perang Diponegoro, ataukah tadi dalam cerita rakyat disampaikan bahwa Mbah Abdurrahman itu adalah pengikutnya dari Pangeran Diponegoro. Oke, kita ulas. Pangeran Diponegoro itu punya sepak terjang dalam perang Jawa atau perang Diponegoro atau The Java Orlog pada tahun 1825 sampai 1830. Sekarang kita kalkulasi. Wah, kayak hitung-hitungan deh. Ini Mataram Islam awal. Kalau saya menyebutnya, kita hitung ya. Pangeran Diponegoro itu memiliki ayah Sri Sultan Hamengkubuwono III. Sri Sultan Hamengkubuwono III memiliki ayah Sri Sultan Hamengkubuwono II. Sri Sultan Hamengkubuwono II memiliki ayah Sri Sultan Hamengkubuwono I atau pendiri Kesultanan Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono I memiliki ayah Amangkurat IV atau yang disebut dengan Sunan Jawi. Sunan Jawi. Sunan Jawi punya ayah Pakubuwono I, itu anak dari Sultan Agung. Beda ibu dengan Sunan Amangkurat. Sunan Amangkurat itu ibu dengan Ibu Ratu Kulon. Ratu Wetan. Sunan Amangkurat itu dengan Ibu Ratu Wetan. Terus Pakubuwono I itu dengan Ratu Kulon. Nah, sedangkan jaraknya antara Sultan Agung dengan Pangeran Diponegoro itu sangat jauh sekali. Padahal mungkin Sultan Agung belum lahir, makam ini sudah ada. Apabila nanti dihitung sampai Sultan Agung itu punya ayah Mas Jolang atau Sinuwun
Senopati Engalogo Sayyidin Panotagama atau yang disebut dengan Mas Jolang atau Panembahan Senopati Hanyokrawati. Panembahan Senopati Hanyokrawati itu punya ayah yang namanya Panembahan Senopati Danang Sutawijaya, pendiri Mataram Islam awal. Jauh toh, berarti tidak ada kaitannya antara perang Diponegoro dengan beliau. Nah, gitu. Sangat jauh, teman. Sangat jauh sekali. Jauh sekali. Ini soalnya ini Mataram Islam awal. Itu bukan ya panel candi ya? Bukan, ini panel makam. Ini yang saya pertanyakan lagi. Nek menurut jenengan beda ndak ini? Ini sama ini. Untuk masa? Untuk masa? Sama. Besar loh, besar loh nggih. Iya, gede. Sama nek menurutku. Sama? Sama. Tak kira Ini satu periode. Ini satu periode makam beliau ini. Satu periode. Lah, saya meragukan yang di atas. Saya malah justru meragukan yang di atas. Ini dugaan saja ya. Ini dugaan saja ya. Ya apa-apa. Ketika yang di atas itu memiliki bentuk bangunan dengan panel yang sangat istimewa, dan itu jarang sekali ditemui di periode Mataram Islam awal. Kalau saya pribadi, ya. Kalau saya mengacunya, ini dugaan karena untuk nisannya itu ternyata dipasang kebalik nisan beliau. Ada nisan lah? Ada nisannya kebalik, kebalik nisannya. Nek misal di bawah sini Mataram Islam awal, dugaan saya selanjutnya beliau itu, ini dugaan loh. Iya, enggak apa-apa, enggak Jangan apa-apa. jadikan acuan loh. Jangan jadikan acuan. Antara Demak akhir ke Pajang. Nanti kita lihat ya. Tapi nganu Mas, ini dugaan loh ya. Iya, misal apa-apa. kita melihat atau kita buka lawon atau Mori. kain morinya itu, kita tidak bisa lihat apa bentuk pahatannya utuh karena ini kebalik gini. Jadi yang bagian kaki itu justru malah di atas. Yang di atas. Makanya saya itu baru mau mencari pakuncen sini enaknya pripun Pak nek dibalik supaya teman-teman itu bisa ikut mengkaji. Nah, untuk ini nisan yang ini kebalik enggak? Kebalik. Kayak kebalik. Kebalik. Di sini itu ada nisan, ada satu makam ini yang kebalik tadi. Ini kebalik, terus itu kebalik, terus yang ini kebalik. Coba kita mendekat. Oke. Wah, belum. Ini bukan panel candi ya, Om? Bukan, ini panel makam. Ini makam. Aku seumur-umur lagi ngerti model panel candi itu tidak ada yang seperti ini. Oh, enggak ada? Tidak ada. Oke. Lah berarti untuk jirat yang ini? Nah, ini jirat. Nah, ini kudune ini tuh Mas, ini. Ini sebenarnya bagian atas ini. Mas. Bagian atas ya? Bagian yang atas ini. Cuma nisan ini seharusnya agak mundur ke sana. Benar. Kalau dugaan saya loh ya, ini dugaan loh, jangan dijadikan acuan. Saya ulangi sekali lagi, ini dugaan saya. Jangan dijadikan acuan. Ketika makam yang di bawah itu periodenya Mataram Islam awal, dugaan saya di sini itu antara Demak akhir awal Pajang. Ini makamnya ada 3 meteran loh ini loh. Panjangnya loh. Oke. Panjangnya ada 3 meter loh ini loh. Aku nek masalah babakan percandian kurang paham ya. Tak kira iki panel-panel candi, bukan ya? Bukan. Kayak ini dah? Bukan ya? Ini masanya kebalik Mas. Oh. Ini kebalik. Ini seharusnya bukan di sini. Ini seharusnya bukan di sini. Di atas. Ini jenengan nek ke makame Syekh Maulana Ibrahim Al-Maghribi. Ini ada di bagian sininya. Lah untuk yang ini yang di bawah? Ini sebenarnya di bawah. Lah ya di bawah. Ini di bawah, berhubung tadi ada beberapa panel yang dipasang di situ. Saya menduganya panel-panel yang di luar itu sebenarnya malah punya sini. Punya sini. Kan tadi pahatannya mirip ini toh. Iya. Nah, yang di sini ini memang ada yang namanya panel semacam ini yang dipasang di atasnya tadi. Nah, ini bukan panel candi. Aku yakin wani opo wis tak bukti. Ini bukan panel candi. Dan panel ini ada di komplek makam kasepuhan yang berada di Desa Jambon, Kecamatan Banyudiru. Makame
Bergulopati. Adipati Bergulopati, bukan Pragulo loh, Bergulo. Itu langgame pajang. Dan panelnya seperti ini semua. Soalnya baru kali ini saya melihat model-model jirat seperti ini. Ini jirat lagi sambungannya gini mas. Wah ini misalnya dinaikin lagi ini bisa tinggi. Ini dicor ya om? Dicor untuk penguat tok yang sini. Oh ya ini dicor. Dicor kok? Oh bukan. Ini dikasih pasir mas. Oh. Bisa dikorek, dikasih pasir. Ini panel. Ini panel. Jirat. Nah sing kebalik iki nek kene. Panel jirat. Bisa ini kebalik mas ini. Ini ya bodoh pinggiran. Pinggiran. Bodoh lah. Nah ini kebalik ya om ya? Ini kebalik. Gede banget ini loh mas. Ini kan gede banget ini. Ini kebalik ini. Yang lebih jelas ini om. Ini kebalik mas ini sana gini. Ini apa? Apa buah apa sih? Iki yo pakanane manuk nilang itu mas. Lah ya apa jenenge lari? Yo gonpetring ini yo. Besar. Tadi sudah saya ceritakan ya. Sultan Agung belum lahir, makam ini sudah ada. Berarti itu artinya tidak ada kaitannya dengan perang Diponegoro atau Mbah Abdurrahman ini tidak ada kaitannya dengan Pangeran Diponegoro. Sangat jauh sekali. Sangat jauh sekali periodenya, antara 1800 mundur ke 1560-an. Iya. Itu selisihnya berapa tahun? Aku tuh malah nganu kecurigaanku iki yo, om. Iki kemasane iki yo ndak jauh lah karo iki lah. Oh, gede lho iki. Gede banget. Mesti sampean bedeke paling ora iki Demak. Ora? Heeh. Nah, gini Mas. Sampean ya. Demak bedeke paling jenengan iki periode Demak to. Jenengan terpaku mbek apa nih? Dari anu. Misal iya. Bener, misal ini bener Demak wis. Dari apa nih? Nek aku dari Mustaka. Mustakane ini. Nah, ini Mas. Tapi untuk nek model Demak om, kaki kok modelnya kok ngene koyok Mataraman. Nah, lho. Yang dijadikan acuan itu kalau sekarang saya sudah tahu Mas. Yang dijadikan acuan itu ternyata bukan dari Mustaka, bukan dari kaki saja. Misal ini model Demak atau ini langgame Demak, ini agak naik lagi. Oh iya. Agak sejajar segini lah. Untuk cupingannya agak sejajar segini, terus baru timbul ini, dan itu pun dari sini sampai sini lurus. Tidak ada, kalau ini tirus. Kan ada tirus, agak tirus oh. Ya. Agak tirus. Nah, misal ini agak megar segini, oh saya yakin ini Demak. Tapi ini agak tirus. Besar loh ini. Istimewa loh, Syekh Abdurrahman itu istimewa banget. Dan saya menemukan makam-makam dengan panel demikian itu di sini ya? Pertama di sini, yang kedua di Adipati Bergolopati Banyu Biru. Itu langgame Pajang, murni Pajang. Ada bulan purnama atau purnomo sidinya, ada sodolanange atau soko tunggali. Itu jelas dari nasab keilmuannya sudah kelihatan. Sodolanang atau soko tunggal itu bisa dijadikan atau bisa dikatakan sosok mursid. Berarti yang nisan apa? Model-model seperti ini ada berapa om? 1, 2, 1, 2, 3, 4. 4 mana?
Satu, dua, tiga. Oh, 3 tok. 3 tok kok. 3 tok. Ada 3. Besar sekali teman-teman. Nah, ini di Pugar tanggal 19 piro ki? 2006 Kamis Legi. Alhamdulillah selama ini saya itu mau kesini sudah lama. Setelah melihat kontennya Om Eka, pengen sekali kesini, tapi baru kali ini saya bisa kesini, bisa sowan. Alhamdulillah. Untuk apa, cerita-cerita di masyarakat itu tidak sesuai dari apa yang kita lihat, kita kaji. Untuk dari nisannya juga sangat jauh sekali. Luar biasa banget ini. Keren. Untuk semua yang melihat video saya ini, saya ajak jenengan, mari kita doakan untuk beliau, doa yang terbaik untuk beliau-beliau yang dimakamkan di sini semua tanpa terkecuali. Wabil khusus untuk Simbah Abdurrahman dan yang mempunyai nisan-nisan sepuh yang berada di komplek makam sini. Semoga beliau-beliau diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan syafaat oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, serta dijauhkan dari fitnah kubur dan para empu atau pembuat nisan-nisan sepuh beliau yang berada di komplek pemakaman sini. Semoga beliau ditempatkan di surga pula. Al-hadiniyah syai'ulillahi lana walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, matur suwun sangat. Saya kok malah greget di nisan ini, tidak tahu kenapa. Soalnya nisannya Mbah Abdurrahman itu sudah ikut ditanam, teman-teman. Nah, di sini pohonnya besar-besar sekali. Nah, ini yang lebih besar lagi ini. Sangat besar sekali. Oke, matur suwun sangat sudah mengikuti ziarah saya kali ini. Semoga saya mempunyai edisi lagi ke tempat-tempat yang lainnya. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.